الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azim wa barik syarif ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahibal kiram, Bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Raya Insan yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bermuajah untuk sama-sama melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Fikih Al-Madhahib Arba'ah yang alhamdulillah kita masuk dalam dalil istirat istiqbal kiblat. Dalil atau dalil-dalil diwajibkannya kiblat. Ya. Halaman 327. Baik, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, guru-guru kita yang pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka. Jika mereka pada dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi kita dan mereka, dan jika mereka semua pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita. Al-hadiniyah kullinatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Al-Fatihah saja kita bacakan wabil khusus diri kita. Ya, jika pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Al-hadiniyah wa kullu dzan salihah wa ila Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi'iyyah qalu, ya. Orang-orang Syafi'i berpendapat, ya, yajibu ala man kana qariban minal ka'bati aw ba'idan anha ayastakbila al-ka'bah. Ya. Barang siapa yang dekat dengan Ka'bah atau ba'idan anha atau jauh dari Ka'bah, ya, tapi masih dalam area dekat Ka'bah, ya, ayastakbila, maka dia menghadap Ainul Ka'bah, menghadap ke Ka'bahnya secara presisi yang dimaksudkan. Au hawaha al-muttasil biha, atau pada posisi kita kelihatan ke atas, ya,
kalau kita ke atas turun, ya, itu tepat dengan Ka'bah. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kama bayanahu a'la as-sahifah. Walakin yajibu 'alal qarib ayastakbila 'ainaha. Nah, akan tetapi kalau yang dekat banget, ya, itu harus betul-betul menghadap kepada bentuknya, bangunannya maksudnya. Ya. Jadi menghadap kepada bangunannya. Nah, yang menjadi masalah kalau kita pergi haji, bagaimana deh? Kalau misalnya kita sholat, ya, di kamar, bahasanya gitu ya, di kamar hotel, tidak melihat Ka'bah, ya, tapi posisinya tetap pada Ka'bah, bisa atau tidak? Bisa, ya, karena posisinya kita sudah menghadap Ka'bah walaupun itu terhalang. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah, barang siapa yang dekat dengan masjid atau dekat sekali dengan Ka'bah atau jauh sedikit tetapi masih dalam wilayah, ya, Makkah Al-Mukarramah, itu diwajibkan melihat atau ke arah betul-betul presisi, ya, betul-betul presisi. Beda dengan yang kemarin kita bahas, bahwa kalau kita di Indonesia, kita bukan arah betul-betul presisi tapi satroh, ya, satroh itu berarti jika melenceng sedikit maka dibolehkan, ya, jika melenceng sedikit itu dibolehkan. Maka ketika ada perdebatan terkait dengan perubahan arah kiblat, sebenarnya bukan perubahan, penyempurnaan arah kiblat, ada yang ingin mengimplementasikan, ingin melaksanakan itu, dan ada juga yang berargumentasi enggak, kita ini tetap pada koridor satroh, ya, koridor arah, ya. Lalu yang kita lanjutkan adalah dalil istirat istiqbal kiblah. Kapan diwajibkan istiqbal kiblah? Ya. Istiqbal kiblah, ya, syartun min syurutis sihhatis shalah. Ya. Menghadap kiblat itu bagian daripada syarat. Syarat apa? Syarat daripada sahnya salat. Ya. Bil kitab was sunnah wal ijma. Ya. Jadi syarat sahnya salat menghadap kiblat. Ya, bagaimana jika ada pertanyaan, Ustaz, saya di tengah hutan, Ustaz, ya, kita di tengah hutan, kita nggak bisa mengetahui arah kiblat. Oke, kita cek apakah kita punya alat yang bisa membantu kita menentukan arah kiblat atau tidak. Ya, seperti kompas misalnya. Oke, Ustaz, saya punya, tapi saya nggak bisa baca. Oke, apakah Bapak Ibu punya handphone atau tidak? Artinya alat GPS, ya. Oke, Ustaz, saya punya, tapi tidak aktif, Ustaz, kalau di tengah hutan, ya, tidak aktif di tengah hutan. Nah, ini bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah menghadap dengan keyakinan, ya, walaupun itu bahasanya jauh berbeda ataupun berbeda tempat arah, tapi karena kita yakin, ya, itu pada posisi benar, maka itu benar. Ya, tapi ini hanya terjadi, Pak Haji, hanya segelintir orang, ya, enggak semua orang mengalami kondisi yang seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, menghadap kiblat itu merupakan syarat sahnya salat, syarat sahnya salat di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma. Ustaz, saya pengen salat tapi saya nggak mau menghadap kiblat, sah nggak salatnya? Nggak sah. Ustaz, saya pengen sholat, tapi saya pengen menghadapnya ke misalnya ke Gunung Slamet, misalnya. Sah nggak sholatnya? Enggak. Ya. Amal kitab dalam Al-Quran, ya. Qala ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya. Kami telah melihat wajahmu berpaling. Ya. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, maka kami palingkan wajahmu kepada kiblat yang sesungguhnya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka arahkanlah wajahmu ke syatra Masjidil Haram. Ya. Amma sunnah fakatsiratun. Kalau di sunnah banyak sekali.
ya, yang tentang menjelaskan tentang kiblat ini. Pak Haji, kenapa sih bahasanya gitu? Umat Islam sholatnya menghadap kiblat. Padahal kita ketahui dulu, ya, kita sudah ketahui bahwa dahulu, ya, sebelum ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW sholat di Bani Salamah kalau tidak salah, atau Masjid Kiblatain yang sekarang disebut, itu mengarahnya kepada arah di mana agama-agama terdahulu, contohnya Yahudi dan Nasrani, mereka mengarah kiblatnya ke Yerusalem, ya, mengarah kiblatnya ke Yerusalem. Tapi sejak sejak wahyu itu diturunkan, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengarahkan sholat mengarah kepada Masjidil Haram. Ya. Ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui sebenarnya. Yang pertama adalah ketika Allah menjadikan kiblat itu sebagai arah tertentu. Ketika umat Islam, ya, memiliki argumentasi yang berbeda, artinya memiliki arah yang berbeda, ini menetapkan bahwa jihad tauhid, arah tauhid antara dengan agama samawi lainnya ini berbeda. Yang pertama, arah tauhidnya itu berbeda, tidak bisa disamakan. Karena kenapa? Karena umat-umat terdahulu arahnya ke Yerusalem. Islam datang berbeda dia. Ya, walaupun pertama arahnya ke Yerusalem, tetapi ada koreksi terhadap arah yang perlu diperbaiki. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi sejarah, kiblat atau arah sholat, kiblat itu bahasa Arabnya secara bahasa artinya arah, Pak. Ya, kiblat artinya itu arah. Ya. Kiblat ketika zaman kenabian, di awal-awal zaman kenabian, Nabi Muhammad tetap mengarah sholatnya atau ibadahnya ke arah Yerusalem. Tapi ketika hijrah ke Madinah sekitar 15, 16, 17, bahwa ada perdebatan sejarah, 15, 16, 17 hari setelah hijrah, maka turunlah ayat yang menjelaskan dialihkan arah kiblat menuju ke Ka'bah. Kenapa? Karena posisinya adalah pembedaan tauhid, ya, antara agama Islam dan juga agama samawi lainnya. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang sudah kami sebutkan tadi sebelumnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Ada hikmah di balik itu. Pertama, memberikan identitas baru, ya, memberikan identitas baru, identitas teologis umat Islam yang notabene berbeda dengan agama samawi lainnya. Yang selanjutnya adalah penegasan bahwa arah kiblat itu ke Masjidil Haram, bukan ke Yerusalem. Karena ini akan menjadi efek tauhid yang berbeda. Ya, efek tauhid yang berbeda. Jika kita lihat Pak Haji, dari zaman sebelum datangnya umat Islam atau datangnya Islam, ya, bahwa masyarakat Arab itu telah menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang suci, di mana mereka menghormati Ka'bah itu. Mereka bahkan tawaf di situ. Tetapi ketika datangnya Islam, yang pada awalnya ibadah itu arahnya ke Yerusalem, lalu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk merubah Ka'bahnya atau merubah arahnya menjadi arah ke kiblat, maka ini memberikan statement tauhid yang jelas dan perbedaan yang jelas terhadap
agama Islam dengan agama-agama samawi lainnya. Seperti yang pernah kita bahas bahwa agama samawi itu ada 3 ya Pak Haji. Jadi agama Yahudi, Nasrani, dan juga agama Islam. Ya. Kalau dalam Al-Quran banyak tuh Pak Haji yang menjelaskan. Wa qalatil yahud nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Wa qalatil nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Ya. Orang Yahudi berkata bahwa kami adalah anak Tuhan, anak kesayangan tuh Tuhan. Ya. Makanya dalam bahasa mereka disebut dengan Israel lah, anak Tuhan. Ya. Orang Nasrani juga sama. Mereka menyebut adalah kami adalah anak kesayangan Tuhan, atau kami adalah anak Tuhan. Nah, seterusnya dan seterusnya. Baik, penegasan arah kiblat tadi memberikan penekanan bahwa beda tauhid yang diimplementasikan, beda tauhid serta arah yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh umat Islam, sehingga perubahan arah menuju Yerusalem dan menuju ke arah Ka'bah sebagai sebuah penegasan nilai tauhid. Ya. Nah, ini yang menjadi titik awal. Ya. Nah, kita tidak bisa bayangkan Pak Haji kalau misalnya umat Islam ya, saat ini tetap sholat mengarah ke Yerusalem. Ya. Dalam Al-Quran ada, dalam surat Al-Baqarah, ya, juz kedua. A'udzubillah, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan takunu syuhada. Terus. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kenapa kamu pindah arah kiblat? Pindah arah kiblat. Kami ke Yerusalem, kenapa kamu ke Ka'bah? Nah, inilah yang dijadikan satu titik bahwa penegasan esensi tauhid yang berbeda antara Islam dengan agama samawi lainnya. Salah satunya bentuknya ada. Yang kedua, hikmahnya adalah perkembangan ilmu falak Pak Haji dalam Islam. Ya. Perkembangan ilmu falak itu sangat masif, sehingga masyarakat Islam yang notabene berada jauh di di dekat Masjidil Haram atau kawasan Masjidil Haram itu berusaha mencari dan menemukan ilmu falak yang pada hakikatnya masyarakat Arab itu sudah memiliki kemampuan itu. Jadi dengan perubahan arah, ini menurut para peneliti ya, perubahan arah dari dari Yerusalem menuju ke Ka'bah mendorong lebih masif lagi terkait dengan perkembangan ilmu falak dalam Islam. Yang ketiga, ada perkembangan ilmu arsitektur, di mana mihrab atau tempat imam itu mengarahnya ke kiblat atau ke Ka'bah. Ya, jadi hikmahnya itu bukan hanya hikmah sebatas dialihkan saja, tetapi ada dampak positif yang besar terhadap umat Islam, yaitu pertama unsur daripada ketauhidan yang jelas-jelas itu membedakan karena arah kiblatnya itu beda. Yang kedua, adanya perkembangan ilmu falak yang begitu masif karena tadi ya terkait dengan kebutuhan dan juga terkait dengan ibadah. Yang selanjutnya adalah perkembangan daripada ilmu arsitektur, khususnya dalam membuat masjid, di mana ya mihrab itu pasti searah dan sejajar dengan titik koordinat di mana Ka'bah itu berada. Ya. Baik. Bahkan ada sebuah riset Pak Haji, ya, riset dan penelitian, ya, itu menunjukkan bahwa Al-Quran dibedah, artinya dibongkar, ya, kita ekstrak. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kata bibakatil mukarramah. Ya. Kalau kita lihat posisi jumlah ayat yang sebelah kanan sebelum ayat itu dan ayat yang sebelah kiri, ya, artinya dari dia sampai terakhir,
itu menunjukkan titik koordinat yang sama kalau kita belah dunia, dan itu menunjukkan titik di Makkah Al-Mukarramah. Ini bagian daripada ijazul Quran. Ya, bagian daripada ijazul Quran. Artinya apa? Artinya dari sini bahwa Allah lah yang menentukan agar kiblat itu berbeda, agar kiblat itu mengarah ke Masjidil Haram. Walaupun ada kritik dan juga walaupun ada cemoohan masyarakat yang beragama samawi lainnya kepada apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada saat pengalihan Ka'bah. Akhraja Muslim an Anas anna Rasulullah SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, Anas ibnu Malik. Anna Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya Rasulullah SAW kana yusolli nahwa Baitul Muqaddas, ya. Ketika dia baginda Rasulullah SAW sholat mengarah ke Baitul Muqaddas, ya. Fanazalat, lalu turun ayat A'udzubillah qad nara taqallaba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Ketika pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW sholat mengarah ke Yerusalem. Tapi ketika sholat turun ayat itu. Ya, qad nara taqallaba wajhika fis sama'. Famara, ya, rajulun min Bani Salamah wa waraqu fi salatil fajr. Wa qad sallu rak'atayn fanada alla innal qiblata qad hawalat. Ada seorang laki-laki dari Bani Salamah, ya. Dan ketika dia ruku pada salat fajar, arahnya masih ke Yerusalem. Ya. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW berkata dan bersabda dan memerintahkan untuk apa? Mengarahkan, ya, bukan ke Yerusalem lagi sekarang, ya, tapi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Lalu dia memalingkan wajahnya, ya. Famalu kama hum nahwa qiblah ila ghairi dzalika min ahadits shahihah, ya. Begitupun banyak keterangan tentang hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa kiblat itu secara esensinya dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang sebelumnya ke arah Yerusalem, ya, menuju ke arah kiblat. Tadi, ya, ada hal positif yang dapat dipahami dari itu, ya. Yang pertama adalah menetapkan esensi tauhid, ketauhidan, di mana agama samawi, dua agama samawi yang terdahulu menetapkan arahnya kepada Yerusalem, tetapi Islam itu berbeda, yaitu mengarah ke Masjidil Haram. Yang selanjutnya perkembangan ilmu falak yang begitu masif setelah adanya ini, walaupun ilmu falak telah berkembang pesat di masyarakat Arab, tetapi jauh lebih masif ketimbang ketika adanya perubahan ini. Yang selanjutnya perubahan dari arsitekturing Masjidil Haram. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Mungkin ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Ya, menurut saya kita sampai ke yang terakhir, tanya jawab. Bagi jamaah yang perlu kita lanjut, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu yang saya hormati, dari diskusi tadi yang kita bisa ambil dan tarik kesimpulan adalah selain nilai-nilai positif yang sudah saya jelaskan tadi, ada nilai positif yang lebih masif lagi dari itu, yaitu adalah persatuan umat Islam, ya. Jadi seluruhnya umat Islam di seluruh penjuru dunia tetap mengarah kepada satu titik yang Allah telah berikan perintah kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu menuju ke Ka'bah. Nah, yang menjadi perdebatan adalah
ketika posisi kita itu jauh daripada Ka'bah. Jika posisi kita dekat dengan Ka'bah, maka secara ijma itu harus sejajar tepat dengan Masjidil Haram, ya, dengan Masjidil Haram atau kepada Ainul Ka'bah. Ini secara ijma. Tetapi kalau berada jauh daripada Masjidil Haram, masih dalam wilayah Mekah, tetap juga harus pada posisi yang sama. Nah, bagaimana kalau jarak kita misalnya kemarin 7.000 km dari Masjidil Haram, ya, jarak Indonesia atau jarak Jakarta ke Masjidil Haram itu sekitar 7.500 km. Bagaimana dengan jarak itu? Sangat sulit, ya, satu sisi sangat sulit, ya. Bagaimana? Maka kita mengarah ke syatra, ke arahnya, ya, ke titiknya, ya. Nah, kembali perdebatan, apakah jika melenceng bagaimana Ustaz? Tetap itu bagian daripada koridor syatra, tetapi tidak terlalu melenceng. Misalnya kiblat arahnya ke sana, kita sholat arahnya ke sana, ya jelas itu bukan syatra, ya. Jelas kalau misalnya kita kiblatnya ke belakang saya, tapi kita karena kita pengen hebat, kiblatnya arahnya ke sana, ya jauh. Ya, tapi itu satu. Nah, inilah wujud daripada persatuan umat Islam, di mana tentu Ka'bah pada esensinya dari zaman dahulu hingga saat ini menjadi pemersatu umat Islam. Bahkan di Indonesia sendiri, ya, di Indonesia sendiri itu orang yang pernah mengunjungi Ka'bah, ya, oleh VOC itu harus diberikan label haji. Biar kenapa? Biar bisa didefinisikan atau biar bisa dipecah-pecah atau dikategorikan bahwa dia adalah orang yang pernah berkumpul dengan masyarakat muslim lainnya di Ka'bah ketika melakukan haji. Jadi secara ijma tidak ada masalah, Pak. Ya, secara ijma, secara dalam kitab sunnah maupun ijma tidak ada masalah, ya. Yang menjadi masalah adalah manusianya terkadang, ya, yang misalnya menghadap kiblat tidak perlu ke arah kiblat, tidak perlu ke arah Masjidil Haram, tapi misalnya ke arah Yerusalem saja, karena itu adalah titik awal kita ke sana. Nah, ini yang ngaco orangnya, ya. Tapi kalau secara ijma, kitab dan sunnah itu sudah konsensus bahwa kiblat atau mengarah kiblat atau istiqbal kiblat syartun min syuruti sihhatis shalah, ya, syarat daripada disehahnya shalah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini, dan mohon maaf juga karena nggak tahu satu hari ini kepala ini sakit sekali, jadi agak sedikit kurang baik untuk menjelaskan ini. Tapi itu bukan alasan, ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Selanjutnya nanti kita akan diskusikan kembali, insyaallah minggu depan kita akan diskusikan lebih dalam lagi. Selanjutnya marilah sebelum kita tutup, mari kita bacakan Al-Fatihah, terutama untuk diri kita, para muhsinin muhsinat yang telah memberikan waktunya, ruangnya, tenaganya untuk masjid ini dan segala macam pendidikan di masjid ini dan seluruh masjid di dunia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadiniyah bi bughulin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Allahumma fiqna wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.